Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun. Baiklah teman-teman kelas 3, alhamdulillah ya kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Materinya tentang surat An-Nasr dan 3 hadis. 3 hadisnya yaitu yang pertama hadis tentang percaya diri, yang kedua hadis tentang mandiri, yang ketiga hadis tentang tanggung jawab. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar surat An-Nasr dulu. Surat An-Nasr ada 3 ayat. Insya Allah teman-teman sudah hafal ya. Di sini kita nanti akan membaca surat An-Nasrnya. Dan di sini juga Ustaz akan mengartikan dengan gerakan tangan. Teman-teman bisa mengikuti dari rumah. Gitu ya. Ya, kita mulai dari ta'awudz, basmalah, kemudian surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, itu tadi surat An-Nasr dan arti melalui gerakan tangan. Teman-teman bisa baca lagi artinya ya. Baiklah, setelah kita membaca dan mengartikan surat An-Nasr, sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan dan sebab turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr, An-Nasr sendiri artinya adalah pertolongan. Nasrullah artinya pertolongan Allah. Nah, surat An-Nasr ada 3 ayat. Surat yang ke-110, termasuk surat Madaniyah. Berarti suratnya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian dinamakan juga dengan surat At-Taudi yang artinya perpisahan karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nasr. Di sini kisahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah setelah mendapat kemenangan, beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memasuki kota tersebut dari arah dataran rendah, yaitu untuk menjemput dan memorak-porandakan tentara Quraisy yang sengaja akan menyerang tentara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid atau panglima besar yang gagah berani mendapat perintah pula untuk melucuti dan merampas senjata tentara Quraisy setelah benar-benar mendapat kemenangan, dan itu pun diperhatikan secara serius oleh Saifullah, pedang Allah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid di sini sebutannya yaitu Saifullah yang artinya pedang Allah. Setelah nyata kemenangan berada di pihak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat manusia berbondong-bondong dari penjuru kota Mekah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Pada saat peristiwa bersejarah ini berjalan sebagaimana kehendak Allah, maka Jibril datang menghadap Rasul dengan membawa ayat-ayat yang terkandung dalam surat An-Nasr, yakni memerintahkan agar mereka bertasbih dan memohon ampunan dosa manakala mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Jadi mereka wajib bersyukur dengan berzikir, memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan atau isi kandungan dari surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang hadis. Kita akan belajar 3 hadis ya teman-teman. Hadis tentang perilaku mandiri, tentang perilaku percaya diri, dan yang terakhir tentang tanggung jawab. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari hadis tentang mandiri. Mandiri adalah tidak menyandarkan tugas atau kewajiban kepada orang lain. Jadi kita mampu berdiri sendiri untuk menyelesaikan tanggung jawab kita.
Yuk kita baca hadis tentang mandiri bersama-sama ya. Teman-teman bisa mengikuti setelah Usmel. La ayyakhuda ahadukum ahbalahu summa ya'til jabala fayati bihusmatim min hatobin ala dohrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Ya, panjang ya teman-teman ya. Nah, ini kalau lagi di kelas mungkin sudah ada teriakan, "Us, kok panjang sekali, Us?" gitu. Ya. Ya, tetap semangat ya. Di sini artinya dari hadis yang tentang mandiri tadi, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Jadi dari hadis ini Islam sangat menganjurkan agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yuk kita lanjut ke hadis yang kedua. Pendek ya, ini hadisnya tentang percaya diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Hadisnya teman-teman bisa mengikuti setelah Usmel. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, artinya di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Ya, teman-teman bisa mengikuti. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, dari hadis ini perlu teman-teman ketahui bahwa semua kewajiban itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Ya, pasti akan ditanyain oleh Allah. Nah, sekarang kewajiban teman-teman sebagai murid. Kewajibannya apa? Kewajibannya belajar. Jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh karena besok kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah. Baiklah, sebelum Usman akhiri ya, jadi teman-teman harus menghafalkan satu surat dan satu hadis. Satu surat yaitu surat An-Nasr dan artinya, satu hadis tentang tanggung jawab dan artinya. Insya Allah teman-teman bisa ya. Nanti teman-teman hafalannya lewat telepon WA. Kalau teman-teman sudah siap, bisa WA terlebih dahulu. Setelah itu Usmel akan telepon teman-teman dan teman-teman bisa menyetorkan hafalannya. Begitu ya. Baiklah, untuk materi PAI hari ini Usmel akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.